Mbah Amin Rais mungkin ngumpet di suatu tempat yang aman sambil memantau dari jauh. Lalu setelah kerusuhan sudah mulai reda, muncullah ia dengan memakai ikat kepala dan ikutan teriak-teriak seolah-olah sudah berjibaku dengan susah payah. Tapi ternyata tidak. Halo, jin jenis apa yang merasuki seorang mbah ini sampai-sampai tidak pernah mau berhenti melakukan provokasi, mengajak orang lain untuk melakukan tindakan yang bisa membahayakan negara. Saya membayangkan mungkin tiap hari nama Jokowi selalu terngiang-ngiang di dalam benak si mbah ini. Sampai-sampai mungkin sudah lupa lafaz zikir yang sebenarnya. Di alam bawah sadarnya nama Jokowi mengendap dan itu sangat mengganggunya. Ia terus berupaya melawannya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang terkesan sudah putus asa di pentas panggung politik. Mbah ini seperti sudah kehabisan jurus. Maka cara yang dilakukannya adalah menyerang secara membabi buta atau serampangan. Maka tak heran jika setiap kali muncul di media, meski itu hanya muncul di kanal sendiri, yang menjadi perhatian si Mbah Amin Rais ini adalah menuduh Jokowi telah berbuat zalim atau berbuat zolim. Dan karena itulah ia berusaha terus mengajak orang lain dan mengatasnamakan rakyat dan bangsa agar melawan Jokowi. Amin Rais mengajak orang untuk kompak melawan Jokowi, sementara ia sendiri susah kompak dengan partai lamanya yaitu PAN. Maka bagaimana bisa menjadi teladan? Tapi begitulah orang tua yang satu ini. Dari dulu membenci Jokowi seperti ada dendam pribadi yang sudah lama terjadi. Dan sampai saat ini belum bisa dimakluminya. Padahal Jokowi santai saja dengan kelakuannya. Artinya Jokowi tidak merasa punya masalah dengan Amin Rais. Amin Rais saja yang membuat masalah itu masuk terus mengganggu pikirannya. Namun mungkin saja kenapa Amin Rais begitu getol menyerang Jokowi? Mungkin karena ada kepentingan bisnisnya atau lahan basahnya yang terganggu. Mungkin ada sangkut pautnya dengan masalah Freeport atau sumber daya alam lain yang kini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Amin Rais tidak tega jika sumber daya alam itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Maunya sih mbak itu yang menguasai bersama koleganya. Apakah begitu? Mbah Amin Rais ini menuduh Jokowi semakin hari semakin ngawur. Namun kalau pemirsa melihatnya dengan jeli, maka yang ngawur itu justru dia. Iya kan? Coba lihat. Ia menyuruh kepada semua rakyat Indonesia untuk melawan Jokowi. Padahal hampir mayoritas rakyat Indonesia itu puas dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi apakah Amin Rais maunya itu agar rakyat berbuat dosa dengan cara makar, demo, atau berbuat rusuh sehingga chaos gitu? Ibaratnya
seorang anak yang diprovokasi untuk melawan orang tuanya sendiri. Padahal si anak ini sudah dibesarkan dan orang tua juga sangat peduli pada anaknya. Ini kan kurang ajar ya, merusak keluarga. Jadi jangan sampai Simba ini merusak negara. Karena kalau negara rusak, dia mungkin akan bersiul-siul. Begitu mungkin. Lalu tampil bak pahlawan seperti waktu reformasi dulu. Padahal yang berjibaku di lapangan itu adalah mahasiswa dan rakyat. Mbah Amin Rais mungkin ngumpet di suatu tempat yang aman sambil memantau dari jauh. Lalu setelah kerusuhan sudah mulai reda, muncullah ia dengan memakai ikat kepala dan ikutan teriak-teriak seolah-olah sudah berjibaku dengan susah payah. Tapi ternyata tidak. Dan akhirnya ia pun mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Wah, licik kan? Sangat licik. Makanya sekarang banyak orang yang meragukan ia sebagai bapak reformasi. Nah, jangan-jangan apa yang terjadi pada dirinya saat ini adalah sebab dari masa lalunya di era reformasi itu. Artinya kelicikan yang sudah dilakukannya sebelum ini kini baru merasakan akibatnya. Kan ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Bukankah begitu? Dan mungkin benar kata Gus Dur, bahwa orang ini akan menjadi gelandangan politik. Dulu Simba ini dipang, lalu terdepak dan membuat Partai Umat. Dan kini Partai Umat yang digadang-gadang bisa merebut suara umat Islam seluruh Indonesia, ternyata tidak banyak orang yang meliriknya. Dan bisa jadi di pemilu 2024 ini partainya pun tidak akan mendapatkan kursi. Jangankan kursi, bangku plastik saja mungkin ia tidak bisa raih. Tapi apa yang telah dilakukan Simba ini hanya makin membuat dirinya semakin mempermalukan diri. Semakin ia benci Jokowi dan semakin ia serang, serangan itu kembali pada dirinya. Mayoritas masyarakat Indonesia sudah sering menertawakan Amin Rais. Tidak banyak orang yang percaya lagi dengan omongannya. Mayoritas rakyat Indonesia mungkin melihat Amin Rais ini seperti orang tua yang suka mengalami lupa ingatan. Ya, kadang-kadang tiba-tiba marah dan kadang-kadang juga tertawa sendiri. Atau mungkin dengan cara merawat nama Jokowi di alam bawah sadarnya, maka ini akan membuat Mbak Amin Rais akan tetap bekerja emosi dan pikirannya. Dan semua itu dilakukannya agar tidak cepat pikun. Jadi mestinya Simba ini berterima kasih dengan Jokowi. Karena kalau tidak ada Jokowi, maka Simba ini sudah tidak mau mikir lagi dan jadinya cepat pikun. Pengetahuan Mbah soal agama pasti sudah tinggi banget dan luas. Hanya saja pengetahuan itu rupanya tidak membuatnya menjadi bijak menyikapi Jokowi. Justru malah hanya jadi bahan tertawaan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan tidak heran jika Mbah menggunakan
kata-kata yang agak religius karena memang kosakata yang ada dalam pikirannya adalah soal-soal yang religius. Ya, mau mirip-mirip dengan PKS lah. Namun sayangnya partai PKS sudah lebih dulu mengambil umat yang ngadrun. Jadi PKS sudah lebih dulu mengambil suara umat yang ngadrun daripada Amin Rais yang di usia senjanya baru membuat partai umat. Jadi telat. Partai yang tidak mewakili umat, hanya klaim sepihak saja dan hanya sebatas merek begitu saja. Jika diibaratkan sebuah perusahaan air minum isi ulang atau galon yang bahan baku airnya adalah air sumur bor, perusahaan ini dikasih nama dengan merek air minum Zam-Zam agar tampak islami loh. Padahal bahan baku air minumnya bukan dari sumur Zam-Zam yang ada di Mekah sana, tapi dari sumur bor atau dari sungai Ciliwung. Jadi bukan air Zam-Zam yang ada di Mekah sana, hanya mereknya saja. Maka karena itulah Mbak Amin Rais kalau bicara pasti ada kata-kata religiusnya. Sebagaimana ia ucapkan di kanal YouTube Refli Harun yang dilansir pada hari Jumat atau tanggal 9 bulan Juni 2023. Begini kata Mbak Amin Rais ya, begini katanya. Marilah kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita untuk menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat ngawur cawe-cawe. Inilah saatnya kita kibarkan hayyalal jihad, hayyalal jihad. Mengorbankan waktu, harta benda, pemikiran yang kita miliki untuk menghentikan rezim saat ini. Wale, segitunya ya. Ya, udahlah, biarin aja lah. Karena orang tua itu perlu hiburan dan mungkin inilah hiburannya agar tetap bisa sehat dan tidak cepat pikun. Begitulah kura-kura. Terima kasih.